Halo semua, kembali lagi dengan saya Ajra Fitra Bruce Sembiring dari kelas 2A 34 dengan NPM 2305030206. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering digunakan dalam dunia pendidikan abad ke-21, yaitu teori dan model HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Melalui video ini kita akan sama-sama memahami apa itu HOTS, teori yang mendasarinya, model penerapannya, hingga contoh nyata penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kelas. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya, karena konsep HOTS ini sangat relevan untuk kita yang menjadi calon pendidik di masa depan. Oke, pertama-tama mari kita bahas dan pahami dulu apa itu HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut seseorang untuk tidak hanya mengingat dan memahami informasi, tetapi juga mengelola, mengkritisi, dan menciptakan sesuatu yang baru dari informasi tersebut. Berpikir tingkat tinggi berarti kita mampu menafsirkan informasi secara mendalam, membedakan antara faktor dan opini, mencari solusi terhadap masalah yang kompleks, serta menghadapi ide-ide yang kreatif. Dengan kata lain, HOTS membantu seseorang menjadi pemikir yang kritis, reflektif, dan inovatif. Kemampuan ini sangat penting karena dunia saat ini berkembang begitu cepat. Dalam era digital seperti sekarang, siswa tidak hanya cukup tahu saja apa dan bagaimana, tetapi juga harus bisa menjawab mengapa dan bagaimana cara memperbaikinya. Inilah esensi dari HOTS, mengajak kita berpikir lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Nah, sekarang konsep HOTS tidak hanya muncul begitu saja, tetapi didukung oleh beberapa teori penting dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi kemampuan berpikir manusia ke dalam 6 tingkatan, mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Yang pertama, mengingat atau remembering. Yang kedua, memahami atau understanding. Yang ketiga, menerapkan atau applying. Yang keempat, analisis atau analyzing. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating. Yang keenam, menciptakan atau creating. 3 tingkatan terakhir, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, adalah bagian dari ranah berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Seseorang yang menguasai HOTS tidak hanya tahu menjawab, tetapi juga bisa mempertanyakan, menilai, dan menciptakan solusi baru. Selain taksonomi Bloom, HOTS juga berlandaskan pada teori konstruktivisme. Teori ini menerapkan bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan begitu saja oleh guru, tetapi juga dibangun oleh peserta didik sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Artinya, pembelajaran yang mengembangkan HOTS harus didukung oleh siswa aktif, berpikir, berdiskusi, dan menemukan makna dari pengalaman belajar mereka. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam membangun pengetahuan, bukan sebagai penerima informasi. Sekarang, mari kita bahas model HOTS yang umumnya mencakup 3 aspek utama, yaitu analisis atau analyzing. Pada tahap ini, seseorang memecah suatu informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami struktur atau pola di dalamnya. Misalnya, seorang siswa diminta menganalisis tokoh utama dalam sebuah cerita fiktif dengan melihat sifat, konflik, dan perubahan karakter yang terjadi. Tujuannya agar siswa memahami mana yang lebih dalam dari teks, bukan sekedar menceritakan ulang. Yang kedua yaitu evaluasi atau evaluating. Tahap ini melibatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menentukan kualitas suatu ide berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, ketika siswa diminta menilai kebijakan pemerintah dari berbagai sudut pandang, mereka belajar untuk berpikir objektif dan menggunakan argumen logis. Di sini, siswa belajar mengemukakan pendapat dengan cara yang kuat dan tidak hanya mengikuti opini umum. Yang ketiga yaitu menciptakan atau creating. Ini adalah tahap tertinggi dari berpikir tingkat tinggi. Pada tahap ini, siswa ditantang untuk menggabungkan ide-ide yang mereka miliki untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Misalnya, merancang solusi kreatif terhadap masalah lingkungan sekolah, membuat karya ilmiah, atau menciptakan inovasi sederhana yang berguna bagi masyarakat umum. Ketiga model ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana penerapan HOTS dalam kehidupan sehari-hari dan di kelas. Mari kita ambil contoh sederhananya saja. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita dihadapkan pada masalah manajemen waktu antar kuliah, tugas, dan kegiatan organisasi, kita perlu menganalisis aktivitas mana yang paling penting, mengevaluasi prioritas yang perlu disesuaikan, dan menciptakan jadwal yang baru yang lebih efisien. Proses ini secara tidak sadar sudah melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi kita. Dalam konteks pembelajaran, seorang guru dapat menerapkan HOTS dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan PBL, guru memberikan pembelajaran nyata kepada siswa dan meminta mereka mencari solusi sendiri melalui diskusi dan penelitian. Atau bisa juga melalui project based learning, di mana siswa diminta membuat proyek yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti menciptakan kampanye hemat energi di sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan berinovasi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui penerapan teori dan model HOTS, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami, menilai, dan menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis dan relevan dalam kelas. Mari kita terus belajar, berpikir, dan berinovasi agar menjadi generasi pendidik yang mampu menciptakan siswa yang untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton ini. Sekian dari saya.